Halo guys, ketemu lagi dengan saya Joseph di Mentoring IT by Joseph Bernadi. Hari ini kita akan belajar tentang infix, prefix, dan postfix. Apa sih infix, prefix, dan postfix? Prefix, infix, dan postfix adalah cara penulisan dari notasi matematika yang terdiri dari operator dan operan. Ya, kalau kita tahu operator itu tambah kurang kali bagi modulus, dan operan adalah angka atau variabel yang dioperasikan oleh operator. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya adalah seperti ini. Infix adalah notasi yang paling sering kita gunakan. Ini kita selalu menyebut 4 dikali 10 atau 5 ditambah 3 kali 4 ditambah 6 dikali 5 kurang 2 dibagi 3. Nah, ini adalah notasi infix. Sedangkan prefix, sesuai namanya, pre, maka operatornya diletakkan di bagian depan. Jadi kalau infixnya 4 dikali 10, maka prefixnya adalah kali 4 10. Sedangkan postfix adalah notasi di mana tanda atau operator itu diletakkan di bagian belakang. Jadi bentuknya adalah operan, operator 4, 10 kali. Nah, ini contohnya postfix. Oke, contoh lagi prefix untuk 5 tambah 3 kali 4. Di sini kita lihat sebenarnya kalau di infix ini, di ilmu matematika kita sudah tahu bahwa 3 akan dikalikan 4 duluan. Sehingga di notasi prefix adalah 5 tambah 5 dikali 3, 4. Nah, di sini terlihat bahwa kali 3, 4. Maka ada operator, operan, dan operan. Ini akan dikerjakan duluan perkalian ini. Sedangkan plus 5 ini tidak bisa dikerjakan karena operator, operan, dan tidak ada operan lagi selanjutnya. Tidak ada angka lagi. Tapi di sini operator, sehingga tanda tambah nggak bisa dikerjakan duluan. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa notasi prefix dan postfix tidak membutuhkan tanda kurung karena kita sudah bisa melihat mana yang dikerjakan duluan. Sedangkan notasi infix dia tetap membutuhkan tanda kurung karena harus ditunjuk yang mana yang harus dikerjakan duluan. Karena tidak membutuhkan tanda kurung ini, maka prefix dan postfix akan lebih mudah untuk dihitung atau dikomputasi oleh komputer. Oke, nah ada dua cara untuk mengubah dari infix yang biasa kita lihat ke postfix. Yang pertama adalah cara manual. Cara manualnya adalah algoritmanya kita cari operator yang memiliki precedence yang paling tinggi. Precedence adalah tingkatan yang dikerjakan duluan. Misalnya adalah kali sama bagi dikerjakan lebih dulu daripada tambah dan kurang. Atau pangkat dikerjakan lebih dulu daripada kali dan bagi. Maka precedence yang lebih tinggi itu kita kerjakan duluan, kita cari duluan. Lalu ubah urutan operator menjadi di belakang karena kita mau berubah menjadi dari infix ke postfix, maka operatornya menjadi di belakangnya operan. Ulangi sampai selesai. Kita lihat contohnya. Misalnya kita punya 4 plus 6 dikali dalam kurung 5 kurang 2 dibagi 3. Maka yang dikerjakan yang lebih dahulu yang mana? Karena ada tanda dalam kurung, maka kita akan mengerjakan yang di dalam kurung dulu. Ya, dalam hal ini adalah 5 kurang 2. Berarti cara yang kedua tadi adalah, langkah kedua adalah ubah menjadi operan, dan operator. Jadi 5, 2 kurang. Maka akan menjadi seperti ini. Saya beri tanda garis bawah di sini, artinya ini sudah menjadi satu operan lagi, yaitu sebuah nilai yang sudah menjadi postfix. Maka kita lihat lagi, tanda yang selanjutnya adalah yang
akan dikerjakan duluan adalah yang mana nih? 4 ditambah 6 atau 6 dikali 5 kurang 2 atau 5 kurang 2 dibagi 3. Ya, menurut precedence-nya adalah perkalian duluan, dan karena asosiatif kita mengerjakan yang kiri duluan. Maka setelah ini yang kita kerjakan adalah 6 dikali 5 kurang 2. Sama seperti sebelumnya, kita akan ubah urutannya menjadi operan, lalu ada operan lagi 5 kurang 2 dan tanda kali. Maka setelah dibalik akan menjadi seperti ini. Yang saya garis bawain adalah 6, 5, 2 kurang kali. Lalu kita kerjakan yang mana dulu? Setelah ini ada tanda plus dan ada tanda bagi. Maka yang dikerjakan adalah yang precedency lebih tinggi, yaitu tanda bagi. Maka kita akan mengerjakan satu operan ini dibagi 3. Maka satu operan 65 kurang kali 3 bagi akan berubah menjadi seperti ini. Yang ini disebutnya satu operan. 652 kurang kali, ini menjadi satu kesatuan, 3 bagi. Lalu yang terakhir, langkah yang terakhir adalah tanda tambahnya. Kita kerjakan ini semua, maka 4. Lalu operannya 4, 652 kurang kali 3 bagi, lalu tanda tambah. Nah, 4652 kurang kali 3 bagi tanda tambah ini adalah postfixnya dari 4 ditambah 6 dikali dalam kurung 5 kurang 2 bagi 3. Nah, ini adalah cara manualnya. Kita lanjut mengubah infix ke postfix dengan cara stack. Jadi kita bisa memanfaatkan stack untuk mengubah dari infix menjadi postfix. Algoritmanya adalah seperti ini. Baca notasi infix dari kiri ke kanan. Ini saya tetap tulis karena nanti ada yang membacanya dari kanan ke kiri. Nah, jika string tersebut adalah sebuah operan atau sebuah angka atau sebuah variabel, langsung tambahkan ke dalam output string. Tapi jika tanda kurung buka, maka kita tambahkan ke dalam stack. Jika tanda kurung tutup, maka pop semua stack secara berurutan sampai menentukan tanda kurung bukanya. Jadi kita pop semua operatornya. Jika operator, maka pop jika elemen paling atas dalam stack memiliki precedence yang sama atau yang lebih tinggi. Jadi precedence, misalnya di sini jika stacknya paling atasnya adalah tanda kali, sedangkan yang mau masuk adalah operator tanda tambah. Kali dengan tanda tambah memiliki precedence yang lebih tinggi, maka kalinya harus dikeluarkan dari stack atau di pop. Lalu di sini ada lanjutannya adalah insert ke dalam stack. Jika elemen paling atas stack memiliki precedence yang lebih rendah. Jadi contohnya, jika di dalam stack ada tanda tambah, maka yang mau masuk adalah tanda kali, maka tanda kali boleh masuk ke dalam stack. Lalu yang terakhir, jika semua elemen sudah diproses, kita lakukan pop semua operator yang ada dalam stack ke dalam output string. Nah, di sini kita lihat contohnya adalah kita punya string, lalu kita punya stack, dan kita punya postfix string. Nah, stringnya misalnya saya punya contoh dari yang sebelumnya, 4 ditambah 6 dikali dalam kurung 5 kurang 2 dibagi 3. String yang pertama yang kita scan adalah angka 4. Karena angka 4 ini merupakan operan, maka 4 boleh langsung masuk ke dalam postfix string. Ya, dianggap sudah langsung postfix. Lalu yang kedua adalah tanda tambah. Nah, karena stacknya masih kosong, maka tanda tambah ini boleh masuk ke dalam stack. Langkah selanjutnya adalah angka 6 yang kita scan.
Nah, angka 6 ini merupakan operan, maka boleh langsung masuk lagi ke dalam postfix string. Oke. Lalu ada tanda kali. Nah, tanda kali dia mau masuk ke dalam stack, tapi syaratnya terpenuhi karena precedence tanda tambah lebih kecil daripada precedence-nya tanda kali, sehingga tanda kali boleh masuk ke dalam stack. Oke. Lalu ada tanda buka kurung. Buka kurung juga masuk ke dalam stack. Tidak ada aturannya langsung masuk ke dalam stack, dan karena di sini buka kurung, stacknya dianggap precedence-nya hilang, tidak dilihat dulu. Kita lihat nanti waktu masuk ke dalam tanda minus. Nah, setelah buka kurung adalah angka 5. Angka 5 masuk ke dalam postfix string langsung. Sini. Lalu tanda minus. Nah, di sini tanda minus juga boleh masuk ke dalam stack. Jadi sebelumnya adalah tanda buka kurung. Nah, tanda minus ini precedence-nya lebih tinggi daripada buka kurung. Oke, jadi tanda minus boleh masuk ke dalam stack. Lalu selanjutnya adalah angka 2. Angka 2 di sini masuk ke dalam postfix string. Lalu selanjutnya adalah tutup kurung. Nah, setelah tutup kurung, maka yang di dalam stack tadinya ada tanda minus akan dipop keluar ke dalam postfix string. Jadi minusnya di sini masuk ke dalam postfix string. Sampai kapan dipopnya? Kalau di dalam tanda kurung sampai ketemu tanda buka kurung. Jadi di sini hanya ada satu tanda minus, maka hanya minus aja yang keluar ke dalam postfix string. Lalu selanjutnya adalah tanda bagi. Nah, waktu tanda bagi mau masuk ke dalam stack, stacknya tadinya adanya plus dan kali, tanda bagi nggak bisa masuk karena tanda bagi sama tanda kali memiliki precedence yang sama, sehingga tanda kali harus dipop dulu menjadi keluar ke dalam postfix string, baru tanda baginya boleh masuk. Oke, saya ulang ya. Kan tadi mau tanda bagi mau masuk ke dalam stack yang ini. Tapi tanda bagi karena sama precedence-nya dengan tanda kali, maka tanda kali harus dikeluarkan dulu dari stack, dipop menjadi ke postfix string, baru tanda baginya boleh masuk ke dalam stack. Ya, jadi kondisinya saat ini adalah di dalam stack ada tanda tambah dan tanda bagi, sedangkan di postfix stringnya sudah ada 4652 kurang dan kali. Lalu angka 3. Lanjutkan, angka 3 boleh langsung ke dalam postfix string. Nah, karena sudah selesai semua, maka yang dilakukan adalah dipop semua yang ada di dalam stack. Yang pertama kali dipop adalah tanda bagi. Maka di sini tanda bagi dipop, lalu tanda tambah dipop. Jadilah yang ada di postfix string ini sebuah postfix. Jadi postfix dari 4 tambah 6 dikali dalam kurung 5 kurang 2 tutup kurung dibagi 3 adalah postfixnya 4652 kurang kali 3 bagi tambah. Oke. Selanjutnya kita akan belajar mengubah dari infix ke prefix. Kalau tadi postfix adalah operan, dan operator, tanda operatornya di belakang. Maka kalau prefix ini adalah operator, operan, dan operan. Jadi tanda operatornya di bagian depan. Algoritmanya adalah cari operator yang memiliki precedence yang paling tinggi, sama seperti tadi postfix, cari yang dikerjakan duluan, lalu ubah urutannya menjadi operatornya di depan, ulangi sampai selesai. Kita lihat contohnya, kita masih pakai contoh yang sama. Kita tahu bahwa yang dikerjakan duluan adalah yang di dalam kurung 5 dikurangin 2, maka ini kita scan,
kita ubah menjadi operatornya di bagian depan. Jadi kurang 52. Ya, karena kita sudah memakai prefix atau postfix, kita tidak butuh lagi tanda dalam kurung, jadi boleh kita abaikan tanda dalam kurungnya. Lalu kita tahu bahwa yang dikerjakan setelah ini adalah tanda kali. Maka 6 dikali yang sudah menjadi prefix yang saya garis bawahi. Maka tanda kali akan ditempatkan di bagian depannya 6. Maka dikali 6 kurang 52. Ya. Jadi ini adalah operatornya, ini adalah operannya, ini adalah operan keduanya. Maka yang selanjutnya kita kerjakan adalah bagi. Ya, ini adalah operan satunya, ini adalah operan duanya. Berarti operatornya adalah tanda bagi di sini ya. Maka hasilnya adalah bagi operan 1, operan 2. Bagi operan 1 dan operan 2. Lalu selanjutnya yang kita kerjakan terakhir adalah tanda tambah. Di sini maka tambah operan 1 yaitu 4 dan operan 2 yaitu sisanya yang di garis bawah ini. Tambah operan 1 dan operan 2. Ya, ini adalah cara manual untuk mengerjakan dari infix menjadi prefix. Jadi prefixnya 4 ditambah 6 dikali dalam kurung 5 kurang 2 dibagi 3 adalah tambah 4 dibagi kali 6 kurang 5 2 3. Lalu ada cara mengubah infix ke prefix dengan menggunakan stack. Nah, di sini algoritmanya adalah baca notasi infix dari kanan ke kiri. Kalau tadi postfix kita membacanya dari kiri ke kanan, nah di sini prefix kita membacanya dari kanan ke kiri untuk input stringnya. Masih sama jika sebuah operan atau angka atau variabel langsung tambahkan ke output. Jika tanda kurung tutup tambahkan ke dalam stack karena kita bacanya dari kanan ke kiri, maka pasti yang ketemu adalah tanda kurung tutup dulu ya. Lalu jika tanda kurung buka, pop semua stack sampai berurutan sampai menemukan tanda kurung tutup. Nah, jika operator di sini ada perbedaan lagi nih sedikit. Kita pop jika memiliki precedence yang lebih tinggi. Jadi kalau tadi di postfix tanda kali sama bagi nggak bisa saling masuk ke dalam stack, harus ada yang di pop dulu. Tapi di dalam prefix hanya yang lebih tinggi. Insert ke dalam stack jika elemen stack memiliki precedence yang sama atau lebih rendah. Jadi sesama, tingkatannya sama, itu boleh masuk ke dalam stack jika prefix. Jika postfix tidak boleh. Nah, jika semua elemen sudah diproses, maka pop semua operator ke dalam output string. Lalu yang terakhir adalah reverse semua output yang ada. Jadi ada tambahannya nih, reverse semua output string yang ada. Kita lihat simulasinya. Jadi di sini saya punya string, stack dan contohnya. Ini saya punya string, stack, prefix. Kita lihat jika saya punya 4 tambah 6 dikali 5 dalam kurung 5 kurang 2 dibagi 3, maka kita scan dari kanan ke kiri. Ini 3 karena dia merupakan, maka boleh langsung masuk ke dalam prefix string. Lalu tanda bagi. Nah, di sini tanda baginya dia boleh masuk ke dalam stack. Lalu tutup kurung, maka tutup kurung juga boleh masuk ke dalam stack. Lalu angka 2. Angka 2 karena dia merupakan operan, masuk ke dalam prefix string. Di sini. Lalu
ada tanda minus, tanda kurang, maka boleh masuk ke dalam stack karena sebelumnya adalah tanda tutup kurung. Ya, karena tutup kurung jadi dianggapnya presidensinya masih lebih rendah. Lalu angka 5. 5 boleh masuk ke dalam prefix string langsung. Ketemu buka kurung, maka kita harus pop semua yang ada di dalam stack sampai ketemu tutup kurung. Ya, dalam hal ini tanda minusnya kita pop ke dalam prefix string. Oke, kita ketemu tanda kali. Nah, kalau tadi tanda kali nggak boleh masuk ke dalam stack saat di postfix, di prefix tanda kali ini boleh masuk karena kali dan bagi memiliki precedence yang sama. Oke, lalu ada tanda angka 6 karena dia operan boleh langsung masuk ke dalam prefix. Lalu tanda tambah. Nah, ketika tanda tambah mau masuk ke dalam stack yang ada bagi dan ada kali, waktu dia mau masuk, tanda tambah memiliki precedence yang lebih kecil dari tanda kali. Maka tanda kali harus di-pop dulu, harus keluar dari stack. Tanda tambah juga memiliki precedence yang lebih kecil daripada tanda bagi, maka tanda baginya juga harus di-pop. Jadi tanda kali di-pop jadi seperti ini, tanda bagi di-pop jadi seperti ini, dan tanda tambahnya masuk ke dalam stack. Nah, lalu angka 4 masuk ke dalam prefix string karena dia merupakan operan. Selesai semua, maka semua yang di dalam stack harus di-pop. Dalam hal ini, tanda tambah akan di-pop ke dalam prefix string. Nah, belum jadi sampai sini, ada step yang terakhir yaitu kita harus reverse. Jadi, postfixnya adalah, prefixnya adalah kita ubah urutannya jadi plus 4 kali bagi kali 6 minus 5, 2, 3. Jadi kita reverse atau kita balik string dari prefix stringnya. Ya. Jadi prefix dari 4 ditambah 6 dikali dalam kurung 5 min 2 tutup kurung dibagi 3 adalah plus 4 bagi kali 6 kurang 5, 2, 3. Oke, sampai sini dulu guys video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Jika ada materi yang ingin kalian bahas di Mentoring IT by Joseph, silahkan komen juga di bawah. Oke, see you guys di next video. Bye.